الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأمجاد صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد. وبعد، يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Saudaraku seiman seakidah, jamaah solat Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita anak Adam, setiap insan yang hidup di atas permukaan dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan dosa ataupun kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan atau dosa ialah orang yang mau memperbaiki dari kesalahan tersebut. Saudaraku seiman seakidah, jamaah solat Jumaah yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita harapkan adalah ampunan dari Allah. Tapi ketika kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia, maka kita harus meminta maaf kepada mereka ataupun meminta kehalalan daripada mereka. Di dalam momentum Syawal ini merupakan momentum yang indah, merupakan daripada upaya kita untuk kembali merajut ukhuwah. Kemudian mari kita menjalin persaudaraan, memperkokoh persatuan untuk saling memaafkan. Sebab merupakan hal yang sangat penting. Kita harus mendapatkan kemaafan dari orang-orang yang mungkin pernah kita berbuat salah kepada mereka, atau mungkin kita pernah menzalimi mereka. Oleh kerana itu, jangan sempat kita yang sudah dekat dengan Allah, kita yang sudah menjalin hubungan dengan Allah melalui amal ibadah salat yang kita kerjakan, melalui puasa yang kita tunaikan, melalui ibadah zakat yang sudah kita bayarkan. Oleh kerana itu, kita tidak ingin menjadi penghambat kita untuk masuk ke surganya Allah. Itu adalah disebabkan yaitu adanya kesalahan kita terhadap sesama manusia yang kita tidak sempat untuk meminta maaf. Oleh kerana itulah, maka di dalam kesempatan ini, hadirin jamaah salat Jumaah, khatib ingin menyampaikan 6 hal yang dapat menghapuskan kesalahan terhadap sesama manusia. Saudaraku seiman seakidah, jamaah salat Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita melakukan perbuatan dosa,
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertaubat kepada Allah. Ketika kita meninggalkan semua apa yang diperintahkan Allah, ketika kita mengerjakan apa yang dituntut untuk ditinggalkan atau dilarang oleh Allah, tetapi semuanya itu tidak kita indahkan, maka kita sudah melakukan kesalahan ataupun dosa kepada Allah. Maka oleh kerana itu, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahawa ada 3 syarat seorang hamba yang ingin taubat kepada Allah, dan ini merupakan hakullah, haknya Allah. Apa 3 syarat itu? Yang pertama adalah ayyuqli'a 'anil ma'siyah, yaitu berhenti atau menghentikan dari perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha, menyesali atas apa yang dia kerjakan. Yang ketiga, ayyazima la ya'uda ilaiha abadan, berazam kuat bahawa dia la ya'uda, tidak akan kembali ilaiha, atas perbuatannya itu, abadan, selamanya. Nah, taubat dipandang sah apabila jika terpenuhi 3 hal ini. Tapi jika tidak terlaksanakan 3 syarat ini, maka taubat dipandang tidak sah. Adapun mengenai dosa yang berhubungan dengan hak Adam atau manusia, maka taubatnya itu di samping melaksanakan 3 syarat di atas, maka harus memenuhi 3 syarat berikut, yaitu adalah yang pertama, raddul mazalim, yaitu mengembalikan barang atau benda atau sesuatu yang milik orang lain yang sempat kita ambil, maka kita harus kembalikan kepada pemiliknya. Jika dosa itu berupa mencuri barang orang lain. Kemudian yang kedua, al-istihlal, yaitu minta dihalalkan. Jika kita pernah melakukan kesalahan berupa memakan harta orang lain ataupun memakan yang dimiliki oleh orang lain, tidak sempat kita untuk mengembalikannya, bahkan karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikannya, maka kita harus meminta kehalalan dari orang yang memiliki hak tersebut. Kemudian syarat yang ketiga adalah tolabul afwa, minta dimaafkan. Jika dosanya itu berupa mengucapkan sesuatu ucapan yang dapat merendahkan martabat dan menyinggung hati orang dan juga menghina orang lain, maka kita harus meminta maaf atau menuntut kemaafan, tolabul afwa. Maka oleh kerana itu, maka 6 hal ini harus dilakukan bagi orang yang ingin melebur kesalahannya terhadap sesama manusia. Walaupun dia melakukan kesalahan kepada sesama manusia, tetapi dia harus melebur dosanya juga kepada Allah. 3 hal yang harus dilakukan sebagai syaratnya, dan juga 3 hal lagi kepada sesama manusia. Saudaraku jamaah solat Jumaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh kerana itu, maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Quran, Quran surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Adapun yang dimaksud taubatan nasuha, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Syekh Ali As-Sabuni, bahwa qala al-ulama, bahwa ulama mengatakan at-taubatun nasuhu hiya allati jama'at 3 syurutin, bahwa yang dimaksud taubat nasuha itu adalah, yaitu mesti terhimpun 3 syarat tersebut. Apa 3 syarat itu? Yang pertama adalah al-iqla'u 'anil dzambi wan nadamu
ala ma hadathi wal azmu ala adamil audati ilaihi. Yang pertama adalah menghentikan dari perbuatan dosa. Yang kedua, menyesali dari apa yang dia kerjakan. Yang ketiga, berazam ia untuk tidak akan mengulangi perbuatan hal tersebut. Sementara kalau kita melakukan perbuatan dosa dengan sesama manusia, oleh kerana itu saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang penting, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun li ahadin min 'irdihi aw syai'in, bahwa Rasulullah mengatakan, man kanat lahu, siapa orang yang baginya madlamatun, pernah melakukan kezaliman salah seorang di antara kamu daripada irdihi, kehormatannya, au syai'in, atau sesuatu yang lainnya, falyatahallalhu, maka hendaklah dia meminta kehalalan dari orang yang pernah dia zalimi itu, minhu yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang satu hari yang tidak lagi berlaku dinar dan dirham. In kana lahu amalun salih, jika dia memiliki amal yang salih, ukhidha minhu biqadarin madlamatihi, maka amal salihnya itu ukhidha minhu biqadarin, akan diberikan kepada orang yang dia zalimi seukuran dengan kezalimannya. Wa in lam takun lahu hasanatun, jika dia tidak memiliki lagi akan kebaikan-kebaikannya, maka ukhidha min sayyi'at, maka keburukan daripada orang yang dizaliminya itu, sahibihi, daripada pemiliknya, wa hamila alaihi, ditanggungkanlah, dibebankanlah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian oleh kerana itu, maka di dalam sebuah hadis yang marfu' juga dijelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah wa dzulmul ibad, dan adapun kezaliman yang mana tidaklah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, adalah kezaliman wa zulmul ibad, terhadap sebagian sesama atau kezaliman kepada seorang hamba. Oleh kerana itu, maka Al-Allamah Said Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna min asyaddil asya' wa asyaqqiha fi mawqifil qiyamah zulmul ibad, fa innahu zulmul ladzi la yatrukuhu Allah. Ketahuilah, di antara hak-hak yang berat ataupun di antara hal-hal yang berat dan sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Sebab hal ini merupakan kezaliman yang tidak akan dibiarkan, la yatrukuhullah, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, dalam sebuah hadis Rasulullah dijelaskan lagi bahawa dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah mengatakan dan sambil bertanya, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa orang yang merugi, siapakah orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat mengatakan, qalu
al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata, yaitu orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah adalah orang man la dirhama lahu wala mata, yang tidak punya uang dan juga tidak punya perhiasan atau harta. Lalu Rasulullah pun ingin menjelaskan kepada mereka bahawa yang dimaksud dengan al-muflis adalah faqala innal muflisa min ummati, itu adalah orang yang bangkrut, itu orang dari golongan umatku. Ya'ti yaumal qiyamah, nanti umatku datang di hari kiamah, bisolatin, dengan membawa pahala solat mereka, wasiyamin, membawa segala amal pahala siam mereka, puasa mereka, wazakatin, membawa segala amal pahala daripada zakat dan sedekah mereka. Tapi di samping itu wayati, dia juga datang, faqad syatama hadza, dia pernah memfitnah orang, wa qadhafa hadza, dia pernah juga melakukan daripada qadhab, menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Wa akala mala hadza, dia pernah memakan harta ini. Wa safaqa dam hadza, dia pernah menumpahkan darah orang ini. Wa daraba hadza, dia pernah memukul seseorang. Fayuqta hadza min hasanatihi, maka diberikanlah kebaikan-kebaikan kita sebagai penebusnya untuk kesalahan yang kita lakukan. Ini kesalahan daripada syatama hadza, pernah memfitnah orang lain, diberikan pahala kita kepada yang pernah kita fitnah. Kemudian wahadza min hasanatihi, diberikan lagi pahala kita, kebaikan kita kepada orang qadzafa hadza, yang pernah kita caci maki, yang pernah kita makan hartanya, yang pernah kita tumpahkan darahnya, dan pernah kita pukul orangnya, maka kebaikan akan kita berikan kepada mereka sebagai penebus dan pembayarnya. Fa in faniyat hasanatuhu, jika kebaikan kita telah habis, maka qabla ayyuqda ma'alai, sementara belum selesai daripada tuntutan apa dari yang pernah kita lakukan tersebut, belum selesai daripada pembayaran penebus daripada kebaikan kita, sementara orang yang kita zalimi masih lagi banyak yang menuntut kita. Kemudian summa ukhidha min khatayahum, oleh kerana itu diberikanlah kepada kita, dicampakkan kepada kita kesalahan-kesalahan daripada mereka. Kemudian faturihat alaihi, dilemparkanlah kepada kita keburukan orang lain kepada kita, sehingga pun kita summa turiha finnar, kita pun dilemparkan, dicampakkan ke dalam api neraka. Rawahu Muslimin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah, oleh kerana itu bagus pun kita melakukan hubungan kepada Allah, tetapi rusak hubungan sesama manusia. Kita pernah memfitnah orang, menuduh orang, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, maka itu akan menutup pintu kita kepada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, selama kita tidak mau wal afina anin nas, saling memaafkan. Saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita renungkan hadis ini. Jangan sampai kita terhalang begitu sudah kita menjalin hubungan indah dan banyak amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah, tetapi kita terhalang nanti di yaumil qiyamah hanya persoalan hablum minan nas kita, padahal hablum minallah kita sudah baik dan bagus, tapi kita sendiri merusak hablum minan nas kita karena kita tidak mau saling wal afina aninas, saling minta maaf, memaafkan. Maka dari situlah momentum Syawal ini, mari kita minta kehalalan. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan tanpa kita sadari, daripada perkataan kita, daripada perbuatan kita, daripada tangan kita dan lain sebagainya.
Mari kita minta kehalalan. Semoga kita mendapatkan daripada maaf dari orang lain dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan